مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ala niyatil futuh wal munuh wa rizawad nus wa salahil jasad wal ruh wa ila hadratin nabil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' masyayikhina muallimina khususan muallif hadal kitab. Syai'ulahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil qahhar azizul ghaffar muqawwirul laila 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar wa tabsiratan lizawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azzim wa barik ala hadzal nabil karim nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala azza man qail fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wassahil lana abwaab fadli wa ansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kami hormati, para pengurus DKM Masjid Jami' Al-Mujahidin, para asatid, para tokoh, para orang tua, insyaallah senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dalam keberkahan, dalam kebaikan, dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Bapak Ibu semua, para jamaah Masjid Jami' Al-Mujahidin, ya, majelis ilmu dan sebagainya, insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita terus istiqamah di jalan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah curahkan rahmat hidayahnya untuk kita semua, keberkahannya di hari-hari yang penuh dengan keberkahan, di bulan-bulan yang penuh dengan keberkahan. Insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala dan juga bersalawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala aktivitas rutinitas kita mencerminkan, menjalankan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita teruskan kajian kita dari tafsir Jalalain. Insyaallah kita teruskan dalam surah apa Pak? Masih surah Abasa. Ya, surat apa Bu? Surat Abasa. Ya, insyaallah kita teruskan. Ya, kemarin dari awal-awal ya sudah kita jelaskan bagaimana
apa yang diinginkan oleh Allah Jalla wa Ala kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang mulia yang senantiasa Allah berikan kemuliaan, Allah atur bagaimana perilaku kehidupan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya dengan aturan yang begitu indah, dengan ajaran yang begitu mulia. Walaupun menurut kita sebagai manusia itu hal biasa, tapi itu ya ada sesuatu yang tidak layak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya lagi-lagi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya di atas rata-rata. Ya wa innaka la'ala khuluqin azim. Kemudian kemarin juga kita sudah bahas ya bagaimana datang Abdullah bin Ummi Maktum, ya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah Jalla wa Ala. Ya, kita lihat di dalam ayat ketiganya Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kemudian selanjutnya au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Beliau yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memang dengan kesungguhannya, ya dengan kekuatan daya upayanya, keterbatasan dalam dirinya tidak menghalangi untuk datang, untuk ingin belajar, untuk mengkaji, yang mendapatkan ilmu dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Allah gambarkan ya dengan kalimat anja'ahul a'ma. Ya, nanti Allah katakan juga tuh ya di dalam ayat selanjutnya wa amma man ja'aka yas'a. Nah, ini juga membahas Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keterbatasan dirinya, tapi beliau tetap berusaha mau belajar, ya mau talaki, mau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan kita nggak pernah tahu siapa orang yang ingin membersihkan dirinya, siapa saja yang ingin mensucikan dirinya. Ya, maka Allah katakan di dalam ayat ini Allah mengatakan wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kita nggak pernah tahu, kata Allah Subhanahu wa taala, dirimu nggak pernah tahu. Bisa jadi beliau datang menghadapmu itu ingin membersihkan dirinya. Kemudian au yadzakkaru fatanfa'u dzikra, ingin mendapatkan pelajaran, ajaran, peringatan. Ya, siapa tahu peringatan tersebut, ajaran tersebut itu bisa memberikan manfaat untuk dirinya. Kemudian selanjutnya bagian yang lain, ya yang kemarin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sibuk ya dengan mereka para pembesar kafir Quraisy, Abu Sufyan, Walid bin Mughirah, ya Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Mereka yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah gambarkan amma man istaghna. Sedangkan mereka orang-orang yang merasa cukup, merasa hebat, merasa kaya dan sebagainya. Ya, Allah katakan mereka itu fa anta lahu tasadda. Kepada mereka, kalau bahasa kita mungkin terlalu open begitu. Ya. Humble, ya terlalu open, terlalu ngelayanin, ya terlalu memprioritaskan mereka dibanding Abdullah bin Ummi Maktum. Walaupun kemarin sudah kita bahas, sebenarnya Abdullah bin Ummi Maktum nggak ada masalah dengan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lagi-lagi Allah ingin mengatur bagaimana kemuliaan akhlak Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alasan yang kemarin yang sudah kita jelaskan kenapa Rasulullah cukup open dengan para pembesar kafir Quraisy, karena dalam harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kepalanya udah dipegang otomatis buntutnya ngikut. Ya, yang kecil-kecil, yang cerek-cerek semuanya ngikut. Betul nggak Pak? Ya, kalau kita mulazamah sama guru, ya kita terus ya dampingin guru, ya otomatis yang
Yang kita nih yang buntut-buntut insya Allah ngikut guru kita yang kepala nih. Ya kemana aja ngikut. Guru kita ke surga mudah-mudahan kita ngikut buntutnya ngikut. Ya karena kita mulazamah sama guru kita. Ya bukankah yang namanya thalabul ilmu itu, thalabul ilmi itu adalah bagaimana kita harus mulazamah sama guru. Ya Al-Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengajarkan kepada kita semua, ya lan tanalul ilma illa bisittin atau bisittatin, bahwasanya kita nggak bisa mendapatkan ilmu kecuali kita kudu punya 6 hal. Ya, apa Pak 6 hal itu? Zakaun, kemudian wa hirsin, wa ijtihadin wa bulghah, kemudian wa tula zamanin wa suhbatu ustazin. Ya, kita harus punya yang namanya kecerdasan pemahaman. Dan ini bisa kita latih. Ada orang yang merasa bahwasanya dirinya bodoh, ya, tapi kalau dia mau belajar kira-kira dia paham nggak? Paham nggak Bu? Paham. Ya, karena ikhtiar, ada usaha, baca, belajar dan sebagainya. Orang dulu kita semua nggak paham, nggak pernah tahu apapun, tapi diajarkan. Ya, kita diajarkan oleh para guru kita. Ya, bagaimana dulu ya Nabi Adam alaihissalatu wassalam langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 30 tuh sampai 39 tentang bagaimana penciptaan Nabi Adam dan kemuliaan manusia. Allah katakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah dan seterusnya. Bagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam tentang seluruh nama-nama makhluk yang Allah ciptakan. Ya, dan Nabi Adam memang beda dengan kita. Ya, kalau Allah langsung mengajarkan Nabi Adam, ya Nabi Adam langsung paham. Ya, tanpa waktu yang panjang. Tanpa waktu yang banyak. Jadi langsung diajarkan Nabi Adam langsung paham karena yang ngajarin siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menguasai segalanya. Ya. Jadi kita belajar itu memang harus punya guru. Kalau kita nggak punya guru, ya fasyaitanul lahu, maka guru kita adalah syaitan. Terkadang kita masih belajar sama guru saja, masih talaki sama guru saja masih salah. Betul nggak Pak? Ya, baca Al-Fatihah sama Kiai Fikri kan? Jangankan Al-Fatihah, ta'awudz aja nggak bener-bener kita. Ya, waktu di Mesir saya ngaji sama beliau, ya susah bener. Ya, ini subhanallah. Terkadang kita belajar sama guru saja, pemahamannya beda antara guru sama kita, atau guru ngajarin kita nggak paham. Itu kita punya guru. Apalagi kalau kita nggak punya guru. Ya maka zakain, kemudian wahirsin harus semangat, kudu semangat. Ya, kemudian juga wajtihadin harus sungguh-sungguh. Kemudian wabulghah harus ada biaya. Terkadang yang namanya belajar itu kudu punya biaya. Minimal kita beli buku, minimal kita transport, ongkos, ya kita beli bensin dan sebagainya. Ya, kemudian juga suhbatu ustazin, ya harus mulazamah sama guru. Ya, kemudian juga watula zamanin, ya ada waktu yang memang diperlukan dalam menuntut ilmu. Nah ini semuanya ya bagaimana ya kita belajar banyak nanti dari Abdullah bin Ummi Maktum ya radhiyallahu taala anhu, ya bagaimana beliau dengan semangatnya yang luar biasa beliau ya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini orang para pembesar kafir Quraisy, amma man istaghna, yang mereka merasa cukup. Jadi orang-orang yang merasa cukup ini memang terkadang mereka merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini sudah mengetahui sebenarnya bagaimana isi hati mereka, karakteristik bagaimana kehidupan pribadi mereka, orang-orang pembesar kafir Quraisy. Jadi walaupun Rasulullah mau semangat kayak apapun ngejelasin ya tentang Islam, ajaran Islam, nih orang nggak bakal mau masuk Islam.
Ya, makanya Allah ingatkan, wa amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Kepada orang-orang mereka yang merasa cukup, merasa kaya dan sebagainya, fa anta lahu tasadda. Jadi ada interaksi, fa anta lahu, kamu ya dengan mereka itu tasadda, ya tuqbilu wa tata'arad. Jadi menerima kemudian menjelaskan. Kalau kemarin kita gambarkan seperti apa? Seperti sales. Orang kalau nawarin barang semangat nggak Pak? Semangat. Terkadang kita malah sok jual mahal, padahal kita juga butuh, ya. Tapi kita kadang jual mahal supaya apa? Supaya nanti bisa kita tawar tuh harganya. Tapi sales mah dia semangat. Nah itu seperti itu semangatnya. Jadi Rasulullah itu bukan kita menyamakan Rasulullah dengan salesnya, tapi semangatnya Rasulullah untuk menyebarkan agama ini luar biasa. Ya, mengharapkan orang di sekeliling itu mereka langsung beriman kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga Allah ingatkan jangan mengucilkan yang lain kemudian memperhatikan yang lain. Jangan memprioritaskan yang lain kemudian meninggalkan yang lain. Ya, bahwasanya Allah ingin mengingatkan seperti itu. Fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka. Ya, wa ma 'alaika alla yazakka yu'min. Ya, bahwasanya tidak ada celaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mau yang didakwahkan itu dia mau beriman ataupun tidak, itu bukan dosanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah enggak punya beban. Rasulullah enggak berdosa enggak. Tapi kewajiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah bagaimana beliau memang tugasnya ya mengemban dakwah. Dan ini yang mengingatkan ini tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa mengingatkan nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita enggak layak, para sahabatnya pun enggak layak mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengingatkan ini adalah bagaimana Allah Jalla wa Ala yang mengingatkan langsung nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ma 'alaika alla yazakka. Ya, dan ini sama dengan tugas kita semua, mengemban dakwah. Ya, jadi bukan menjadi alasan ya ntar dia nggak pernah dengerin, nggak pernah mau nurutin dan sebagainya. Yang penting kita sudah menyampaikan. Bahkan para ulama kita, kalau kita menyampaikan kemudian memang yang kita sampaikan adalah suatu kebenaran, kemudian mereka tetap menolak ya, ataupun mereka marah, nadanya tinggi dengan kita, maka tetap jangan kita mempertahankan atau jangan kita malah jidal, bertengkar ya, berdebat dengan sesuatu dengan akhlak yang tidak semestinya. Jadi cukup bahwasanya kita sudah menyampaikan ya, terserah dia menerima ataupun tidak, itu adalah tanggung jawab mereka. Yang penting bagaimana kita sudah menyampaikan sesuatu yang sebenarnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau diingatkan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Bahwasanya yang namanya hidayah itu bukan kehendaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mau memberikan hidayah siapa saja yang Rasulullah kehendaki, tidak. Tapi bagaimana hidayah itu adalah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Allah katakan wa amma man ja'aka yas'a. Ya, siapa? Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, sedangkan kata Allah Jalla wa Ala man ja'aka yas'a. Ya, beliau yang datang menghadapmu yas'a. Ya, dengan bersegera, dengan penuh kekuatan. Ya, dengan penuh usaha. Hala min fa'il ja'a. Jadi bagaimana kemarin sudah kita jelaskan, ada ja'a, ada ya'ti. Ya, sama-sama datang. Cuman kalau ja'a ini biasanya memang sesuatu yang besar, kemudian juga usahanya luar biasa. Tapi kalau ya'ti tidak sebesar ja'a, keadaannya atau mensifati siapa yang datang itu tidak sebesar dengan ja'a.
Ya, misalkan Allah katakan wa jaa rabbuka wal malaku saffa saffa. Yang datang siapa, Pak? Allah. Wa jaa rabbuka. Yang datang adalah Allahu Jalla wa Ala. Artinya mensifati keadaan yang luar biasa itu. Kemudian Allah katakan waji'a yauma idzin bi jahannam. Ya, pada hari itu Allah datangkan yang namanya Jahannam, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi keadaannya bukan keadaan yang biasa, tapi keadaan yang luar biasa. Allah katakan, ya beliau Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu, ja'aka yasa, mendatangimu dengan penuh usaha. Ya, wa huwa yakhsha. Ya, Allah Jalla wa Ala mengatakan wa huwa yakhsha. Allah hal ya min fa'il yas'a. Wa huwal a'ma. Ya, bahwasanya bagaimana ya Allah menegaskan wa huwal a'ma. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Jalla wa Ala bagaimana keadaan Abdullah bin Ummi Maktum ini, bahwasanya beliau memang yakhsyallah, benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan para pembesar kafir Quraisy ini, yang bisa jadi mereka itu belum ada rasa takut di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa jadi mereka ingin mengetahui Islam, ya ingin menghancurkan Islam, ya ingin membuat strategi untuk menghalang-halangi dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tipu daya mereka dan sebagainya. Ya Allahu a'lam. Tapi Allah sifati bagaimana Abdullah bin Ummi Maktum yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau dalam keadaan buta, kemudian bergegas berusaha untuk mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menjadi pelajaran buat kita semua para jamaah. Ya, terkadang ada orang yang keterbatasan fisiknya, tapi mereka lebih semangat dari kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang banyak orang yang matanya itu terlahir dalam keadaan buta, atau keadaannya saat ini sedang buta tapi hatinya masih terbuka. Ya, jadi bukan hatinya yang mati, bukan hatinya yang tertutup, tapi matanya, tapi hatinya tetap terbuka. Tapi ada sebaliknya, orang yang matanya terbuka tapi hatinya tertutup. Ya, mereka ya terbiasa menyakiti orang lain dan sebagainya. Ya, terbiasa menzalimi orang lain dan sebagainya. Atau bahkan kelebihan orang-orang yang mereka punya sesuatu terbatas itu luar biasa. Mereka bisa menghafal Al-Quran lebih banyak daripada kita. Ya, berapa banyak orang yang a'ma, orang yang buta, mereka hafal Al-Quran. Ya, kalau kita insyaallah hafal juga ya Pak, insyaallah ya. Ya, minimal kuliah kulhu insyaallah. Ya, trikul katanya. Kuliah kulhu sama kulhu Allah. Ini subhanallah. Yang penting bagaimana kita bisa menghafal, ya, terutama surat-surat pendek. Apalagi bapak-bapaknya minimal ya 11-13 surat itu ya bisa kita hafal. Supaya apa, nanti besok tarawih misalnya lagi nggak sempet ya, ketinggalan di Masjid Al-Mujahidin, ya bikin tarawih di rumah ya bareng keluarga jadi imam salat. Ya, bekalnya udah ada tuh 11, 12, 13 surat. Ya enggak? Ya, sehingga kita bisa tuh mimpin tarawih. Ya, jangan kuliah kulhu terus. Walaupun boleh silahkan. Ya, tapi minimal itu kita bisa hafal, bisa lancar 11, 12, 13 surat minimal, atau 15, alhamdulillah udah aman tuh. Ya. Ini kuliah kulhu. Nambah lagi inna a'tayna juga pas baca jadi imam lupa ya. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wan inna, lupa tuh inna dia bilang. Anaknya bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ya, pas lompongan terakhir lupa. Anaknya nyaut ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bubar udah salatnya ya. Ini subhanallah. Ya, kita imam ya dalam rumah tangga. Yang bapak-bapak nih minimal tuh yang surat-surat yang biasa kita baca, kita dengar di masjid ya selama tarawih,
Insyaallah mudah-mudahan sambil kita murojaah, sambil bisa kita hafalin. Kita dengar sambil kita hafalin. Karena yang namanya manusia, apalagi besok insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, bisa masuk ke bulan Ramadan, Syahrul Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Interaksi manusia dengan Al-Quran itu minimal yang paling rendah adalah istima' atau as-sima'. Dia mendengarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua yang lebih tinggi qiraah. Dia membaca dan mempelajari bagaimana bacaan Al-Quran yang baik, tahsin Al-Quran. Alhamdulillah masjid kita udah lengkap. Tahsin dengan guru kita. Ini luar biasa. Jadi ada as-sima', kemudian ada tahsin. Ada memperbaiki baca Al-Quran, membaca Al-Quran dengan baik. Setelah baca ada yang namanya al-hifzu. Kita hafalin tadi, minimal beberapa surah, atau syukur-syukur bisa 30 juz atau juz 30. Kita hafal tuh. Al-hifzu. Kemudian yang lebih tinggi lagi ada namanya at-tadabbur. Ini kita ngaji, kita pahamin tafsirannya, maknanya dan sebagainya. Kita memahami isi Al-Quran sehingga bisa menjadi hidayah, menjadi petunjuk, menjadi pedoman, bahkan menjadi peringatan buat kita semua. Kemudian yang paling tinggi juga adalah setelah semua itu kita lalui, selanjutnya kita sempurnakan dengan al-amal, dengan diamalkan Al-Quran ini. Nah ini memang berat karena aturannya banyak. Makanya Allah gambarkan itu. Yang pertama adalah bahwasanya ada orang yang zalimun li nafsih. Ada orang ketika membaca Al-Quran kemudian dia terapkan zalimun li nafsih. Kebanyakan dia menzalimi dirinya sendiri, melanggar, tidak mendengarkan isi Al-Quran. Yang kedua kata Al-Quran muktasidun. Muktasid, ada orang yang setengah-setengah. Jadi kalau sesuai dengan hawa nafsunya dia kerjain, dia sesuai dengan apa yang dia kehendaki dia lakuin. Tapi kalau bertentangan dengan keinginannya dia tinggalin. Ini itu orang yang muktasid kata Al-Quran, setengah-setengah ngerjain atau mengamalkan Al-Quran. Nah yang ketiga sabiqun bil khairat. Ada orang yang memang amal ibadahnya luar biasa, berusaha untuk mengamalkan, menjalankan isi Al-Quran. Sabiqun bil khairat. Jadi sabiq itu berlomba-lomba. Tasabaq. Jadi berlomba-lomba. Dalam Al-Quran itu kalau kita berbicara orang-orang yang bertakwa, ada sari'u, ada sabiqu. Allah katakan misalnya di Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah, bersegera untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasabiqun bil khairat tadi, orang yang berlomba-lomba. Jadi kalau lomba-lomba berarti ada saingannya, ada partnernya, yang senantiasa membuat kita lebih semangat lagi begitu. Nah itu Allah gambarkan bagaimana interaksi manusia dengan Al-Quran. Nah ini Abdullah bin Ummi Maktum Allah gambarkan wa huwa yakhsha fa anta anhu lahun. Sedangkan kata Allah Jalla wa Ala fa anta nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam talaha tatasyaghal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah kita jelaskan bagaimana beliau lebih sibuk menjelaskan Islam kepada para pembesar kafir Quraisy. Jadi talaha ini yang melalaikan atau membiarkanlah sesuatu yang melalaikan, yang dilalaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lahun itu sesuatu yang membuat kita lupa, bil khusus ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika keluarga kita lebih kita utamakan daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah lahun, lalai, harta dan sebagainya. Kemudian Allah ingatkan kalla innaha tadhkirah. Kalla la taf'al mithla dhalik.
Ya, jadi jangan lakukan seperti itu. Jadi kalimat kalla ini memang terkadang Allah Jalla wa Ala memperingatkan untuk mengingkari suatu perbuatan yang semestinya tidak kita lakukan. Ya, misalnya Allah katakan kalla balla tukrimunal yatim. Ketika ada manusia ya, mereka ya, di dalam surah Al-Fajr itu Allah katakan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ya, fa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Ada manusia ketika mereka merasa Allah memberikan nikmat, Allah lancarin urusannya, Allah banyakin hartanya, Allah tinggiin jabatannya, dia merasa bahwasanya Allah sedang memuliakan dirinya dan dia pantas mendapatkan kemuliaan tersebut. Ya, dia merasa bahwasanya memang seharusnya saya mendapatkan kenikmatan tersebut. Sehingga sebaliknya kalau dia rizkinya ditakar atau disempitin oleh Allah Jalla wa Ala, dikurangin sama Allah, dia menganggap bahwasanya dia sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal kata Allah kalla balla tukrimunal yatim. Ya, bukan seperti itu kata Allah Jalla wa Ala. Ya, bahwasanya kemuliaan manusia, ya, yang namanya rizki, keberkahan dan sebagainya itu Allah berikan ketika kita kalla balla tukrimunal yatim, kalau kita bisa menyantuni anak yatim. Ya, Allah di sini mengatakan kalla balla tukrimunal yatim, sedangkan kita ini enggak pernah ya mau ya menyantuni ya mengasihi anak yatim dan sebagainya. Itu kalla balla tukrimunal yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turasa aqlan lamma wa tuhibbuna al-mala hubba jamman. Itu Allah jelaskan sebab manusia yang sesungguhnya dia mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia dianggap hina karena mereka melakukan hal-hal tersebut. Nah, itu Allah jelaskan. Nah, di sini di ayat 11 Allah katakan kalla innaha tadhkirah. Ya, jadi Rasulullah sedang dinasihati oleh Allah Jalla wa Ala, jangan berbuat seperti itu. Innaha tadhkirah ay as-surah awil ayat, ya tadhkirah izzatun lil khalq. Jadi tazkirah ini adalah yaitu Al-Quran yang di dalamnya ada ayat, ada surat yang isinya memang adalah peringatan. Jadi Allah ingin menjelaskan tentang bagaimana fungsi dari Al-Quran sebagai tazkirah. Makanya Allah sampaikan nasihat-nasihat ini kepada Rasulullah melalui Al-Quran, ya, firman wahyu ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tazkirah ini adalah peringatan yang paling besar, yang paling agung dari Allah Jalla wa Ala. Di antara nama Al-Quran disebut dengan Az-Zikra. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah Jalla wa Ala, sesungguhnya kami yang menurunkan Az-Zikra, peringatan ini, dan kami juga yang menjaga Al-Quran, Az-Zikra ini. Sampai saat ini Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tazkirah sifatnya adalah peringatan, karena memang Rasulullah sedang diingatkan oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian juga ini mengingatkan semua orang-orang pembesar kafir Quraisy tadi tentang bagaimana untuk ya taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian memahami isi Al-Quran. Yang namanya peringatan itu sudah pernah disampaikan, maka diulang-ulang sehingga menjadi peringatan. Betul nggak Pak? Betul ya Bu? Kalau belum pernah disampaikan, namanya apa Pak? Baru disampaikan nih. Apa tuh kalau kita sebutnya? Ya, informasi gitu, seperti informasi atau ilmu yang baru lah. Ya, seperti itu. Tapi ini disebut Al-Quran itu tazkirah karena memang sudah disampaikan, kemudian sudah sering diulang oleh Allah Jalla wa Ala. Maka ini menjadi tazkirah, peringatan ya dari Allah Jalla wa Ala bagi tadi orang-orang kafir Quraisy dan kita semua sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah katakan faman syaa'a
dzakarah. Ya, faman syaa'a dzakarah hafidha dzalik fatta'adha bih. Ya, siapa saja yang mereka menghendaki ya bisa mengambil Al-Qur'an ini ya menjadi peringatan, ya maka fatta'adha bih. Ini bisa menjadi nasihat ya bagi dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lagi-lagi Al-Qur'an ya sebagai pengingat buat diri kita semua. Kemudian selanjutnya Allah sifati yang namanya Al-Quran ini para jamaah semua. Ya, ketika tadi Allah jelaskan bagaimana keadaan halul Quran, bagaimana keadaan Al-Quran ini yang sifatnya adalah tadhkirah. Kenapa dijadikan tadhkirah? Allah katakan suhufim mukarramah. Kemudian selanjutnya marfu'atim mudahhara bi aidi safarah kiramin bararah dan seterusnya. Nah, itu Allah jelaskan bagaimana kesucian Al-Quran sehingga Al-Quran ini bisa menjadi peringatan yang menjadi pedoman bagi seluruh umat manusia. Yang pernah dulu kita bahas ya di surah sebelumnya, bagaimana Al-Quran ini dibawa oleh malaikat yang mulia, yang di dalamnya bukan seperti dongeng-dongeng ya cerita-cerita umat terdahulu. Ya, para orang-orang kafir Quraisy, mereka yang percaya kepada asatirul awwalin, mereka yang percaya kepada dongeng-dongeng ya nenek moyang mereka dan sebagainya, yang membawa ya itu semua adalah orang-orang yang tidak baik dan sebagainya. Nah, ini membedakan bagaimana Al-Quran dengan apa yang mereka baca selama ini dari keyakinan-keyakinan mereka. Baik para jamaah semua, insyaallah kita akan teruskan di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita. Insyaallah mudah-mudahan bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Ini saya mau tanya ini. Kata kalah tadi itu tidak artikan sekali-sekali jangan. Mana lebih baik kita artikan jangan sekali-sekali di dalam pengertian kata kalah. Ya, kalimat kalah, sekali-kali jangan atau jangan sekali-kali. Jadi memang kalau kita lihat dalam padanan bahasa Indonesia memang jangan sekali-kali ya. Sekali-kali jangan ya. Pokoknya jangan kita lakuin begitu. Ya, kalau jangan sekali-kali kan artinya masih sering kita lakukan. Ya. Jadi jangan kita melakukan hal tersebut walaupun hanya sekali seperti itu. Ya, jadi kala ini memang kalimat hinaan sebenarnya. Ya, kalimat hinaan rad'un wa jazrun. Kalau di dalam tafsir itu sering diingatkan tentang rad'un wa jazrun. Jadi ada kalimat penolakan gitu. Kalimat penolakan, kemudian kalimat yang memang membentuk menjelaskan perbuatan tersebut perbuatan yang salah seperti ya, perbuatan yang salah, perbuatan yang hina. Ya, maka sering kita dengar tadi bagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran kalla. Ya, kalla dan sebagainya. Kalla innal insana la yatgha. Ketika ada pemahaman yang beda, kemudian Allah sebutkan kalla dan Allah jelaskan pemahaman yang sebenarnya seperti apa. Ya, kemudian amalan yang baik itu seperti apa. Nah, itu biasanya diawali dengan kalimat kalla. Artinya memang jangan kita lakukan walaupun hanya sekali gitu. Nah, itu yang mungkin lebih pantasnya kita pahami dari kalimat kalla. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi atau cukup? Kelas? Baik, mungkin kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita tadabburi bisa menambah hazanah keilmuan kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya mengundang para jamaah semua, DKM dan semuanya. Insyaallah malam hari ini ada Isra Mi'raj, sekalian tawakuf di majelis kami. Mudah-mudahan pada bisa hadir. Ada Kiai Haji Dr. Kiai Haji Muhammad Faiz,
anaknya Kiai Haji Sukron Makmun, insyaallah kemarin beliau sudah konfirmasi untuk hadir. Mudah-mudahan bisa kita mengambil berkah dari ilmu beliau yang luar biasa. Insyaallah mudah-mudahan saya mengharapkan para jamaah dan ibu-ibu juga kalau mau hadir bisa kita buka untuk umum. Silahkan, mudah-mudahan bisa silaturahim, ngopi ya. Walaupun misalnya kita Ustaz malu, yang penting kita ngopi dulu dah ya. Insyaallah mudah-mudahan pada sehat semua. Ada waktu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari kita tutup mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca doa kafir majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari pribadi diri saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.